Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asitri Indriani, NIM 4231905, dan teman saya Nelly Saadah, NIM 4231920. Baiklah, pada kali ini kita akan mengkoneksikan sebuah data dari PHPMyAdmin ke aplikasi Visual Studio 2012. Yang pertama, pastikan kita sudah membuat database-nya terlebih dahulu ya. Lalu langkah kedua, kita buka aplikasi Visual Studio 2012. Ini adalah tampilan utama atau tampilan awal. Lalu kita klik New Project. Kita pilih Visual Basic, lalu Windows Form Application. Kita rubah nama filenya menjadi AC_X_Nelly. Lalu kita klik OK. Nah, terus kita cari toolbox-nya terlebih dahulu. Kita klik button 1 ya. Lalu kita rubah teksnya menjadi koneksi. Kita klik project, lalu add reference. Lalu kita pilih MySQL di pojok kanan atas. Kita pilih MySQL data yang paling atas, kita klik centang lalu OK. Lalu kita double klik pada koneksi atau button 1. Lalu kita akan mengimport data ya. Lalu kita klik import data. Import mysql.data.mysql client. Kita tulis di atas public class form 1. Lalu kita buat variabel untuk koneksi di bawah public class form 1, yaitu dim koneksi as mysql connection. Lalu yang kedua, untuk menampung data sementara, kita ketik dim adaptor as mysql data adapter. Lalu dim data underscore tabel as data table. Lalu untuk perintah eksekusi kita ketik dim perintah as mysql command. Nah, terus di private sub kita ketik koneksi sama dengan new mysql connection kurung buka petik 2 server sama dengan localhost titik koma. User sama dengan root titik koma. Password sama dengan titik koma. Database sama dengan buku, karena database kita berjudul buku. Lalu titik koma, petik 2, lalu kita tutup. Kita ketik try koneksi titik open kurung buka kurung tutup message box ya. Kita kalau berhasil, kita pesannya berisi berhasil terkoneksi. Lalu and try. Tapi message box-nya kita isi error koneksi titik 2 petik 2 dan x titik message titik kurung tutup lalu and try. Lalu kita jalankan,
Kita start. Nah, ini berhasil terkoneksi ya. Kita stop dulu. Lalu kita ke desain kembali. Kita ambil button 2. Lalu kita cari data grid view. Klik sembarang saja. Kita lebarkan ya. Lalu kita ganti teks pada button 2 menjadi tampil data. Double klik pada button 2, lalu kita ketik adaptor sama dengan new MySQL data adapter. Kurung buka, titik 2 atas, select, spasi, bintang, spasi, form, buku, titik 2 atas, koma, koneksi, kurung tutup. Di bawah kita enter data underscore tabel sama dengan new data tabel. Enter, lalu adaptor.fill kurung buka data underscore tabel. Enter, lalu data grid view 1, titik data source sama dengan data tabel. Lalu kita start, kita koneksi lagi, berhasil. Kita klik tampil data. Oh, ternyata kita kurang TB buku ya. Kita ganti, lalu kita start lagi. Koneksi, ya koneksinya berhasil. Tampil data itu sudah terlihat ya tampilan datanya. Kemudian kita tambahkan label, kita pilih label. Di sini kita menggunakan 4 label karena di database yang kita sudah buat tadi di exam itu ada 4 kolom, jadi kita membutuhkan 4 label. Satu label lagi. Nah, kita sudah memiliki 4 label. Kita rapihkan dulu desainnya, dan kemudian nanti kita rubah teks dari masing-masing tabel. Yang tabel pertama kita rubah teksnya menjadi kode. Kemudian untuk label yang kedua kita rubah teksnya menjadi judul buku atau judul. Kemudian label 3 teksnya kita rubah menjadi pengarang. Dan untuk label yang terakhir, label 4, kita rubah teksnya menjadi penerbit. Ini sudah. Kemudian kita pilih toolbox lagi, kita pilih toolbox, yaitu ada text box. Kita ambil 4 text box karena ikuti jumlah dari label yang kita tadi butuhkan.
Jadi ada 4 text box. Nah, ini kita sudah memiliki 4 text box. Kita tambahkan satu button lagi untuk kita gunakan, kita rubah teksnya menjadi tambah. Terus kita double klik di button 3. Kita langsung mulai ngoding, yaitu kita klik perintah sama dengan MySQL command kurung buka petik 2 insert into tb_buku kurung buka kode, kemudian ada judul, pengarang, dan yang terakhir ada penerbit. Kita samakan dengan yang ada di XAMPP database-nya. Kurung tutup, petik 2, dan kemudian enter ke bawah, petik 2 values, kurung buka, petik 1, petik 2, kita masukkan text box 1 dot text. Kemudian kita ketik, kita tinggal copy saja ya biar lebih memudahkan kita. Nah, ini sudah, kita enak ya copy paste, tinggal di rubah text box-nya. Tadi sudah ada text box 1 dot text, kemudian yang kedua nanti yang kita rubah text box 2. Kita rubah yang terakhir, itu ada text box 4, text box 3, dan text box 2 sama text box yang pertama tadi. Kita kurung tutup ya, petik 2, koneksi, kita kurung tutup. Terus kemudian kita enter ke bawah, perintah dot execute non query, kurung buka kurung tutup, enter, message box, kurung buka petik 2, berhasil simpan data, petik 2 kurung tutup. Kemudian kita jalankan. Nah, sudah tampil. Koneksikan terlebih dahulu, koneksi berhasil. Kemudian kita klik tampil data, sudah muncul. Kita akan menambahkan, katakanlah kodenya 001, judulnya itu Bungaku, pengarangnya Nelly, kemudian penerbitnya SIP. Kita klik tambah, berhasil simpan data, kemudian kita tampilkan data, klik tampil data. Nah, berhasil ditampilkan di data grid view-nya. Dan kita coba lagi dengan kode 002, judulnya Dunia, pengarangnya ASI, penerbitnya SIP. Kita tambah, berhasil simpan data, kemudian klik tampil data. Nah, sudah berhasil ditampilkan.